Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang biografi Abu Bakar As-Siddiq, salah seorang dari Khulafaur Rasyidin, sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita akan mendatangkan seorang narasumber, seorang sejarawan yang sudah tidak asing bagi kita. Beliau adalah Bapak Suparman. Marilah kita sambut beliau. Bapak Suparman, tepuk kaki. Silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bapak Suparman di channel Ketipan TV. Hari ini saya akan menjelaskan tentang biografi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yakni salah seorang Khulafaur Rasyidin. Terima kasih untuk kehadirannya Bapak Suparman. Mudah-mudahan penjelasan Bapak nanti bisa menambah pengetahuan para pemirsa di rumah. Terima kasih, terima kasih. Silahkan dimulai Bapak Suparman. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dilahirkan dengan nama Abdul Ka'bah. Kemudian namanya diganti oleh Rasulullah menjadi Abdullah. Lalu gelar Abu Bakar itu didapat dari mana dan apa artinya? Gelar Abu Bakar beliau peroleh karena beliau menjadi pria dewasa pertama yang memeluk Islam. Nama ayah Abu Bakar adalah Uthman, tapi lebih dikenal dengan nama Abu Quhafah. Kalau dari silsilah ayah Abu Bakar, siapa leluhurnya Pak? Baiklah, akan saya jelaskan silsilah Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkap Abu Bakar adalah Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Ta'im bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Quraisy. Silsilah Rasulullah dan Abu Bakar bertemu pada leluhur mereka yang bernama Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Ibu beliau bernama Salma binti Sakhar bin Amr bin Ka'ab bin Sa'id bin Taim. Dengan begitu, ayah dan ibu Abu Bakar As-Siddiq sama-sama berasal dari kabilah Taim. Ibu Abu Bakar bergelar Ummul Khair, artinya ibu yang baik, karena mengasuh dan membesarkan anak-anaknya dengan budi pekerti yang baik. Lalu gelar As-Siddiq itu diperoleh dari mana Pak? Gelar As-Siddiq diperoleh beliau karena beliau selalu membenarkan ucapan Rasulullah. Bahkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, saat banyak orang meragukan kisah Rasulullah, Abu Bakar justru yang pertama kali mempercayai kebenaran Isra dan Mi'raj. Lalu bagaimana dengan keluarga Abu Bakar? Apakah istri dan anak-anaknya juga ikut masuk Islam? Satu di antara dua istrinya menolak untuk masuk Islam. Istrinya yang menolak memeluk Islam bernama Qutailah binti Abdul Uzza. Sedangkan yang mengikuti Abu Bakar memeluk Islam adalah Ummu Ruman. Semua anak-anak Abu Bakar memeluk Islam kecuali satu putranya yang bernama Abdurrahman. Abdurrahman memeluk Islam setelah peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Apakah Abu Bakar berdakwah kepada sahabat-sahabatnya Pak? Tentu saja. Banyak di antara para sahabat yang memeluk Islam karena dakwah dari Abu Bakar. Di antaranya Utsman bin Affan, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Bahkan harta Abu Bakar digunakan untuk menebus para budak seperti Bilal bin Rabah. Saya ingin bertanya Pak, berapa lama sih Abu Bakar itu menjadi khalifah?
Abu Bakar menjadi khalifah hanya 2 tahun. Benarkah di masa Abu Bakar banyak terjadi pembangkangan atau pemberontakan, Pak? Bisa tolong jelaskannya? Benar sekali, di masa Abu Bakar menjadi khalifah banyak sekali pembangkangan. Di antaranya beberapa kabilah enggan membayar zakat dan ada pula yang mengaku sebagai nabi penerus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana sikap Abu Bakar terhadap hal tersebut? Abu Bakar secara tegas memerangi 2 kelompok tersebut, baik mereka yang tidak mau membayar zakat maupun mereka yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad. Nabi palsu? Jika boleh tahu siapa saja mereka, Pak? Mereka antara lain: 1. Musailamah Al-Kadzab, 2. Aswad Al-Ansi, 3. Sajjah binti Al-Haris bin Suwaid bin Aqfan, dan yang keempat adalah Tulaihah Al-Asadi. Dari penjelasan yang Bapak berikan tadi, bisakah Bapak menyimpulkan apa saja prestasi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq selaku pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Pak? Baiklah. Prestasi Khalifah Abu Bakar yang pertama yakni memerangi orang-orang yang membangkang, baik dalam membayar zakat maupun yang mengaku nabi. Yang kedua adalah melakukan kodifikasi atau pengumpulan Al-Quran sehingga menjadi sebuah mushaf. Yang ketiga adalah memperluas wilayah Islam. Yang keempat adalah memastikan terkumpulnya dan tersalurkannya zakat kepada penduduk Islam. Jika boleh tahu, bagaimanakah ciri-ciri fisik dan juga sifat Abu Bakar, Pak? Ciri-ciri fisik Abu Bakar itu ialah beliau berkulit putih, kurus, rambutnya lebat, wajahnya tirus, dahinya agak menonjol, dan biasa menggunakan hina atau pacar dan katem atau inai untuk mewarnai rambut beliau yang beruban. Sedangkan beliau memiliki sifat dermawan, gigih dalam menjalankan syariat Islam, sederhana, cerdas, dan hatinya mudah tersentuh dengan penderitaan orang lain. Kapankah beliau wafat? Beliau wafat tanggal 21 Jumadil Akhir 13 Hijriah atau 634 Masehi. 15 hari menjelang kewafatan beliau, Abu Bakar merasakan demam yang hebat. Beliau tidak mampu keluar rumah kecuali untuk sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Saat Abu Bakar wafat, beliau dikumakamkan di rumah putrinya Aisyah, yakni di samping makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sekarang berada di dalam Masjid Nabawi. Begitulah secara singkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama dari Khulafaur Rasyidin. Luar biasa sekali penjelasan dari Bapak. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi ya, Pak. InsyaAllah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Nah, itu telah pemirsa penjelasan dari Bapak Suparman tentang biografi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang disampaikan Bapak Suparman tadi. Saya sebagai pembawa acara akan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya.